channel media informasi dan seputar dunia pendidikan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bisa ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik, kali ini kami akan menginformasikan tentang pengisian daftar riwayat hidup teman-teman. Jadi pengisian DRA, DRH, jadi berdasarkan buku petunjuk teknis dari BKN. Baik, silakan simak video berikut ini. Oke, jadi Badan Kepegawaian Negara SSC ASN BKN RI, buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CASN 2021. Ini itu teman-teman ya. Buku petunjuk pengisian DRA dan sanggah hasil SKB SSC ASN 2021 bertujuan sebagai pedoman bagi peserta SSC ASN 2021 yang dinyatakan lulus untuk dapat melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau selanjutnya disebut dengan DRH. Selanjutnya, ruang lingkup portal akun SSC ASN 2021 ini adalah sebagai sarana bagi para peserta SSC ASN 2021 untuk mengetahui informasi seputar kelulusan DRA dan sanggah. Untuk alurnya SSC ASN 2021 yaitu peserta login ke akun SSC ASN 2021 dan bila mana lulus, setelah itu akan melakukan pengisian daftar riwayat hidup, dan bila mana tidak lulus atau mengundurkan diri. Jadi seperti itu. Selanjutnya, bila mana tidak lulus, bila setuju berarti tidak perlu melakukan sanggah. Bila ingin melakukan sanggah dan tidak setuju dengan hasil yang dapat, bisa mengajukan sanggahan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya, peserta lulus seleksi tetapi mengundurkan diri. Jadi ada yang lulus seleksi tetapi mengundurkan diri. Langkah pertama, peserta login ke akun SSC ASN 2021 melalui tautan sscasn.bkn.go.id/daftar dan mengisikan username atau nick dan password akunnya yang telah dibuat saat registrasi. Tampilannya seperti ini teman-teman. Ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semuanya. Jadi login pendaftaran SSC ASN, dimasukkan nicknya dan passwordnya, lalu dipilih masuk. Setelah peserta berhasil login, akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya, ada dua. Bila mana ini melanjutkan dipilih ya, bila mengundurkan diri dipilih tidak, saya ingin mengundurkan diri. Jadi seperti itu. Selanjutnya, jika peserta memilih tidak mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri, di mana templatenya sudah disediakan di bawah tombol unggah. Template atau draftnya surat pengunduran diri maksudnya teman-teman. Jadi di sini ada pilihan filenya, nanti download dulu templatenya, lalu bisa diisi, setelah itu diunggah kembali, dipilih ini choose file ini ya, seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya, jika pelamar memilih untuk mengundurkan diri dan telah klik unggah surat pengunduran diri, maka muncul kotak peringatan seperti di bawah ini. Jadi ada peringatannya teman-teman. Jika peserta telah yakin, maka silakan klik ya. Jika masih ragu, dapat klik tidak, dan masih dapat mengubah pilihan jawaban di drop down list sebelumnya. Jadi peringatannya, setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan Anda dibatalkan dan Anda tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Jadi inilah drop down pilihan tidak dan mengundurkan diri. Apakah Anda yakin untuk mengundurkan diri dari seleksi CASN? Bila mana dipilih iya, pilih ya, dan tidak berarti lanjut ke pemberkasan. Jika telah muncul pemberitahuan seperti di bawah ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Jadi bila mana sudah ada notifikasi atau muncul pesan seperti ini, Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi CASN dan sudah mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dapat dilihat di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya, peserta lulus seleksi dan melanjutkan ke pemberkasan. Jika peserta memilih ya, maka akan muncul tombol pengisian daftar riwayat hidup. Jadi seperti ini, dipilih ya, nanti pengisian daftar riwayat hidup.
Langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya, teman-teman. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi perhatian, pastikan Anda mengisi data riwayat hidup dengan teliti, karena data yang Anda isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CPNS dan tidak dapat diubah setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jadi teman-teman yang mau melakukan pengisian daftar riwayat hidup, pengisian data perorangan dan lain sebagainya, saya mohon teliti dan hati-hati. Jadi seperti itu. Untuk pas foto, silakan unggah pas foto terbaru Anda berlatar belakang merah dengan ekstensi file JPG atau JPEG ukuran 100 sampai 200 KB. Selanjutnya biodata, nomor induk kependudukan, nama sesuai ijazah, gelar depan ijazah, tempat lahir ijazah, setelah itu tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, nomor telepon, dan ada nama KTP, nama, jadi nama sesuai ijazah tanpa gelar. Setelah itu gelarnya ada di bawahnya, yaitu gelar belakang ijazah. Tempat lahir KTP, tanggal lahir KTP. Setelah itu agama, email, dan nomor ponsel. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Selanjutnya masih tentang pengisian data perorangan. Jadi di sini ada alamat domisili, jadi terus kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, jalan, alamat lengkap, dan kode pos. Untuk keterangan lainnya yaitu tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, cacat tubuh, hobi. Hobi bisa diisikan lebih dari satu, teman-teman. Setelah itu baik, untuk petunjuk pengisian data perorangan. Jadi pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CPNS dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Istilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silakan lengkapi data Anda, ditandai dengan tanda bintang merah. Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar atau depan gelar belakang, silakan isi gelar hanya berupa singkatan. Contoh DR, Eskom, AMD, dan tidak perlu dipanjangkan. Alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila mana kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Bila mana kecamatan dan kelurahannya tidak terdaftar, bisa dipilih lainnya, teman-teman. Jika sudah, isilah captcha di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda tidak tekan tombol resume. Jadi data Anda tidak akan tersimpan bila Anda tidak tekan tombol resume. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi bisa disikan terus lalu di resume, setelah itu pilih selanjutnya. Setelah itu, kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis seperti yang saya sampaikan tadi, seperti contoh di bawah ini. Hobi, jadi ada keterangan membaca, olahraga, menggambar, dan lain sebagainya, bisa diisi lebih dari satu. Selanjutnya, nah di sini masih di olahraga tadi, seperti yang ada keterangan gambar seperti ini. Jadi itu, teman-teman. Selanjutnya, langkah kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus pendidikan yang digunakan saat melamar formasi. Jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom yang masih kosong. Baik, di sini ada riwayat pendidikan, jadi nanti bisa dipilih tambah pendidikan. Nah, ini bisa diisikan di sini. Kursus juga ditambahkan di kursus. Nah, apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah. Bila mana sudah diisi dan mau merubah, teman-teman bisa klik ubah pada di sini. Nah, itu. Pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus, kemudian silahkan ubah data, itu bisa klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Baik, inilah contoh pengisian data riwayat pendidikan, teman-teman ya. Contoh tingkat pendidikan, jurusan, nama sekolah atau PT, gelar depan, gelar belakang, akreditasi PT-nya, setelah itu tempat tinggal,
nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penanda tangan ijazah. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Misal, pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya, penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya misal S1 Manajemen, akan gagal juga di input karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar. Tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, dan atas dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Jadi untuk riwayat pendidikannya sejak dari sekolah dasar, sekolah menengah, atas, dan sampai S1 ditambahkan semua, teman-teman. Berikut adalah ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus pelatihan. Istilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda. Lalu untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP, SMP atau SLTA atau SMA dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi jurusannya sesuai dengan ijazahnya masing-masing tentunya. Untuk dapat menambahkan, mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya, teman-teman. Gelar depan dan belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Selanjutnya, pengisian riwayat kursus, yaitu istilah data yang wajib yang dibintangi merah. Untuk pengisian data tempat silakan isi dengan nama kota atau negara tempat pelaksanaan kursus. Jadi seperti itu. Dan nama kursus pelatihan, instansi pemerintah, jenis kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, tempat, institusi penyelenggara. Jenis kursus telah tersedia, peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Jadi untuk jenis kursusnya telah tersedia, tinggal memilih di drop down listnya, teman-teman. Di sini contoh ada aplikasi kepegawaian, diklat fungsional analisis kepegawaian, diklat fungsional auditor kepegawaian, dan lain sebagainya. Tentunya masih banyak lagi, nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan jenis kursus yang telah teman-teman lakukan. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada, teman-teman. Ini contoh riwayat pekerjaan, nanti bisa diubah atau dihapus. Begitu juga dengan tanda jasa atau penghargaan juga bisa diubah dan dihapus, dan tambah riwayat prestasi juga bisa diubah dan dihapus. Jadi seperti itu. Istilah riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi dengan sejujurnya. Anda dapat menambah, mengubah data riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi, klik tombol selanjutnya, teman-teman. Klik tombol riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Ini contohnya, pilih instansi pemerintah, instansi perusahaan, startup, contoh. Nah, ini jadi kalau memang mempunyai pekerjaan yang sebelumnya mendaftar dan selain menjadi guru bisa diisikan di sini pekerjaan selain guru, teman-teman. Klik pada tombol tambah riwayat penghargaan untuk menambahkan riwayat penghargaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus dan menjadi calon aparatur sipil negara. Jenis penghargaan sudah disediakan pada kolom yang tersedia. Peserta tinggal memilih jenis penghargaan yang telah tersedia. Jadi semuanya juga yang telah tersedia, teman-teman, ya. Lalu klik tombol tambah riwayat prestasi. Jadi untuk menambahkan riwayat prestasi yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara, teman-teman. Ini contohnya, nama juara 1 taekwondo PON Papua tingkat nasional tahun 2021. Lalu bisa diklik simpan. Selanjutnya, langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini, peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarganya. Di antaranya adalah pasangan istri atau suami, anak,
orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua bapak dan ibu. Jadi contoh untuk form pengisiannya seperti ini ya. Jadi ya, ini juga ada ubah hapusnya. Ini riwayat istri atau suami, riwayat anak, setelah itu ada riwayat orang tua kandung, ada saudara kandung, dan bapak ibu mertua, teman-teman. Jadi seperti itu. Baik, klik tombol tambah riwayat istri atau suami untuk menambahkan data pasangan Anda pada riwayat istri suami. Jika suami atau istri peserta adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP pasangan dan namanya, lalu klik tombol cari PNS. Maka sistem akan otomatis menampilkan data tersebut. Akan pasti muncul secara otomatis jika istri atau suaminya PNS. Jika pasangannya bukan PNS, maka silakan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang wajib diisi secara lengkap, teman-teman. Baik, ini contohnya secara umum, teman-teman. Nanti bisa dilihat lebih lanjut di waktu pengisian DR-nya masing-masing. Klik tombol riwayat anak. Jadi seperti itu ya. Untuk menambahkan data anak, jika anak peserta adalah seorang PNS, maka silakan ketik NIP anak dan namanya, lalu klik tombol cari PNS. Maka sistem akan otomatis mengeluarkan data tersebut. Jika anaknya bukan PNS, maka silakan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang yang wajib diisi secara lengkap. Pengisian di bawah ini berlaku sama untuk inputan pada orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua bapak dan ibu. Jadi seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada, dan mengisikan data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box berwarna kuning. Jadi ini semisal mengikuti organisasi komunitas jaringan komputer Indonesia, jabatan bendara, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat, dan pemimpin organisasi. Keterangan lain-lain bisa juga dilihat, nomor surat keterangan, tanggal surat keterangan, nama pejabat penanda tangan. Petunjuk pengisian data keterangan lainnya. Bila Anda memiliki lebih dari surat kesehatan, jasmani, dan rohani dengan nomor berbeda, maka masukkan semua nomor surat dan dipisah dengan tanda garing. Hanya nomor surat, tidak perlu dijelaskan yang mana nomor surat keterangan jasmani atau nomor surat keterangan rohaninya tersebut. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan, jasmani, dan rohani dengan dokter berbeda, maka masukkan semua nama dokter, penanda tangan, dan dipisah dengan tanda garing. Hanya nama dokter tanpa gelar ataupun jabatan. Bila Anda memiliki lebih dari satu surat kesehatan, jasmani, dan rohani dengan tanggal berbeda, maka masukkan tanggal pada surat kesehatan jasmaninya. Pengisian data keterangan lainnya harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CPNS dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup tersebut. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silakan lengkapi data Anda, ditandai dengan tanda bintang merah. Jika sudah, isilah captcha berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Jadi tidak akan tersimpan bila Anda tidak klik tombol resume, teman-teman. Setelah diisikan captchanya, bisa diklik tombol resume lalu dipilih selanjutnya. Klik tombol riwayat organisasi untuk menambahkan riwayat organisasi yang pernah diikuti oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Contohnya ini komunitas jaringan komputer Indonesia, pendidikan, bendara, nama kedudukan bendara, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat, dan pemimpinnya. Lalu bisa diklik simpan. Langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak di era yang telah diisi dengan klik tombol cetak di era perorangan dan cetak di era riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di daerah yang telah dicetak tersebut dan menandatangani di eranya tersebut. Terakhir, di era yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali, teman-teman, ke SSC ASN di halaman ini dan diimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Jadi
Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini ya. Jadi cetak dahulu. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman ini. Jadi dicetak dahulu lalu diisi, setelah itu diunggah kembali teman-teman. Jadi dokumennya ini seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Jadi ada file scan surat pernyataan 5 poin, file scan surat keterangan catatan kepolisian SKCK, file scan surat lamaran CASN, file scan daftar riwayat hidup, lalu file scan bukti pengalaman kerja, lalu file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, lalu file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dan file scan ijazah pendidikan asli, ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CASN ukuran maksimal 1000 KB. Dan yang terakhir adalah file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN-nya. Untuk ukurannya di sini bisa dilihat, atau di video saya sebelumnya juga sudah bisa dilihat. Nah, nanti setelah itu bisa, kalau sudah siap filenya semua, bisa diklik diunggah lalu dilihat sudah sesuai belum. Kalau semuanya dirasa sudah sesuai, bisa melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu akhiri proses pengisian DRH. Jadi untuk teman-teman sobat-sobat sekalian, sekali lagi sebelum mengakhiri proses pengisian DRH ini bisa dicek sekali lagi pengisian datanya. Kalau memang sudah benar, nah, teman-teman baru bisa akhiri proses pengisian DRH-nya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Berikut merupakan contoh cetakan DRH perorangan yang ditandai adalah kolom yang harus ditulis dengan tangan oleh peserta. Setelah DRH dicetak, diisi dengan huruf kapital balok dan menggunakan tinta hitam. Nah, ini contohnya daftar riwayat hidup, nama, kabupaten kota, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Di sini ada alamat, jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, keterangan badan, tingginya, beratnya, rambutnya. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan pengisian data yang telah dicetak ini teman-teman. Berikut merupakan contoh cetakan DRH riwayat. Jadi di sini ada tingkat pendidikannya teman-teman ya, lalu ada kursusnya, nama kursus, contoh kepegawaian apa. Nah, setelah itu riwayat pekerjaannya. Nah, contoh tadi divisikan startup, dari jabatan staf juga muncul. Terus tanda jasa penghargaan. Setelah itu riwayat keluarga, terus anak, selanjutnya orang tua kandung, saudara kandung, bapak ibu mertua. Nah, ini keterangan organisasi, contoh tadi juga sudah disajikan. Nah, akhirnya akan muncul seperti ini teman-teman ya. Dan keterangan lain-lainnya juga pasti akan muncul. Nah, demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah. Setelah itu diberi materai, ditandatangani, lalu di-scan kembali, lalu diunggah teman-teman. Jadi DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipage atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat scan menjadi satu dokumen. Jadi semuanya di-scan, setelah itu menjadi satu dokumen PDF, diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Baik, itulah sobat-sobat teman-teman sekalian informasi kali ini tentang pengisian DRH atau daftar riwayat hidup teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sangat membantu dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.